Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 10 siswa baru yang saya cintai. Selamat datang di mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini. Jadi, mungkin kalian sudah ketahui bahwa di kelas 10 atau di kurikulum sekolah penggerak ini, siswa-siswa yang berada di kelas 10 itu berada dalam fase E. Fase-fase itu adalah fase-fase yang ada di sekolah penggerak, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja yang ada di kelas 10 atau di fase E ini dalam pembelajaran matematika? Yuk kita lihat. Oke, kalau yang pusing baca, tidak usah takut, akan saya jelaskan di sini. Nah, pada dasarnya di kelas 10 itu ada 4 elemen belajar matematika. Jadi matematika itu terdiri dari banyak elemen, gitu ya. Nanti kalian di elemen pertama akan belajar tentang bilangan. Di elemen bilangan nanti ada satu goal atau tujuan akhir yang harus kalian capai. Nah, di sini diterangkan di dalam capaian pembelajaran. Jadi di akhir fase E ini atau kelas 10 ini, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan juga logaritma. Ini sudah dipelajari di SMP, serta menggunakan barisan dan deret aritmetika dan geometri. Ini juga sudah dipelajari di SMP. Nah, dapat kita rangkum di sini bahwa materi yang akan kita pelajari pada elemen bilangan adalah yang pertama tentang eksponen dan logaritma, meliputi bentuk pangkat, fungsi pertumbuhan dan peluruhan, bentuk akar, dan logaritma. Nah, mungkin dari 4 ini yang sangat baru mungkin adalah logaritma. Kalau yang ketiga saya yakin kalian sudah belajar di SMP. Lalu yang kedua, di elemen bilangan kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ini semua materi sudah dibahas di SMP dan di sini kita tinggal memperdalam, mempertajam dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang lalu untuk belajar lagi di sini. Oke, itu untuk elemen yang pertama. Lalu untuk elemen yang kedua, kita mempunyai aljabar dan fungsi. Nah, di aljabar dan fungsi ini, untuk goalnya atau tujuan pada akhirnya nanti, peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial berkaitan dengan yang bilangan tadi, menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Lalu juga harus bisa melakukan operasi vektor. Nah, jadi rangkuman dari ini semua ada di sebelah kanan. Yang kalian pelajari nanti ada tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Meliputi 2 hal, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau di SMP kemarin kalian belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang meningkat sedikit menjadi 3 variabel. Teknik dan metodenya sama. Lalu yang kedua adalah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini. Gitu ya. Nah, setelah itu di sini tadi ada ekspresi eksponensial dan fungsi eksponensial itu sudah ada di atas sini ya materinya. Lalu yang kedua adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sebenarnya juga sudah dibahas di SMP. Menggambar grafik fungsi kuadrat dan mungkin penerapannya dalam kehidupan nyata. Nanti kita tinggal mengulas saja di sini. Nah, yang selanjutnya materi yang ketiga yang ada di elemen aljabar dan fungsi yaitu materi vektor. Di fisika nanti kemungkinan juga kalian akan menerima materi vektor ini. Jadi nanti kita bisa padukan antara vektor yang di matematika dan vektor yang di fisika. Itu akan sangat mudah sekali. Oke. Untuk elemen selanjutnya, di sini ada elemen geometri. Mungkin bayangan kalian geometri berkaitan dengan bangun-bangun. Ya,
Kali ini kita akan fokus ke satu bangun, yaitu tentang segitiga siku-siku. Di situ anakannya dari segitiga siku-siku yang dibahas adalah tentang materi trigonometri. Jadi, peserta didik itu dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Tentunya akan sangat mudah sekali. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, elemen keempat, kita ada 4 elemen ya. Elemen keempat adalah tentang analisis data dan peluang. Gitu. Analisis data dan peluang, materi besarnya ada statistika dan juga peluang. Nah, di sini panjang sekali ya deskripsi capaian pembelajarannya. Nah, di sini kita bisa rangkumkan. Di statistika nanti ada kita belajar tentang yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, lalu ukuran pemusatan data tentang mean atau rata-rata dan median, kalian sudah pernah mempelajari seharusnya. Lalu di sini juga akan kita belajar tentang ukuran penyebaran data, yaitu tentang jangkauan interkuartil dan tentang standar deviasi. Gitu. Nah, lalu untuk materi peluang juga sudah dipelajari di SMP. Kita akan belajar membedakan bagaimana menentukan peluang secara teori dan peluang secara nyata atau eksperimen. Tuh. Di situ bahasa kerennya adalah peluang teori diskrit dan peluang eksperimental. Lalu di peluang juga kita akan menentukan tentang ukuran sampel, akan belajar tentang ukuran sampel, dan juga kita bisa menentukan nilai peluang suatu kejadian seperti di SMP. Mirip, sangat mirip. Nah, jadi dari kesekian materi itu sebenarnya semua atau hampir 80% materi sudah kalian pelajari di SMP. Di SMA hanya penajaman, itu untuk fase E. Nah, teman-teman, sekarang lanjut. Kita mempunyai waktu 2 semester ini ya. Jadi, sesuai yang sudah dikemukakan di MPLS kemarin, setiap semester akan ada satu proyek. Dan proyek itu nanti kita kolaborasi antar mapel. Jadi tidak matematika punya proyek sendiri, bahasa punya proyek sendiri, tidak. Tetapi kita semua kolaborasi antar mapel. Nah, kalau kita bisa rangkumkan di sini nanti yang akan kita pelajari di semester 1. Jadi tidak harus urut seperti tadi ya. Kita bisa mengubah urutan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Gambaran saya nanti di semester 1 kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5. 5 materi ini. Singkat-singkat semua. Eksponen logaritma, barisan dan deret, fungsi kuadrat, statistika, dan peluang. Tuh. Lalu di semester 2, karena dimungkinkan waktu yang kita miliki lebih singkat, maka kita akan belajar 3 materi ini. Tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, tentang vektor, lalu trigonometri. Dan akan diakhiri dengan proyek-proyek ini di setiap semesternya. Oke, jadi itu gambaran materi yang akan kalian pelajari di pelajaran matematika. Oke. Lalu, dari mana kita akan belajar nantinya? Belajarnya dari manapun bisa. Media yang akan kita gunakan bermacam-macam nanti. Yang paling utama untuk koordinasi itu adalah di WA grup kelas masing-masing. Kalian sudah membentuk dan saya harapkan semua sudah masuk ke dalam grupnya. Lalu yang kedua, biasanya karena matematika itu secara umum selalu membutuhkan penjelasan, agar mempermudah kalian mengakses dan bisa kapan saja diakses, saya biasanya mengupload video-video saya di channel YouTube saya. Nah, di situ ada channel YouTube saya, Imro'atun Aka Learning Center. Nanti silahkan dicari. Kalau mau tidak ketinggalan video-video pembelajaran, silahkan di-subscribe. Oke. Lalu selanjutnya ini juga rutin akan selalu kita gunakan, nanti bisa jadi untuk presensi, untuk mengupload materi, untuk mengupload tugas, dan untuk pengumpulan tugas kita akan menggunakan Google Classroom. Oke, secara khusus di situ kode tiap kelas sudah saya berikan.
Tapi nanti di grup masing-masing di WA juga akan saya share link untuk masuk ke grup grup Google Classroom ini. Begitu ya. Lalu yang terakhir, kita memungkinkan juga untuk menggunakan aplikasi-aplikasi lain atau mungkin sumber-sumber belajar lain. Bisa jadi kita menggunakan Google Meet, Zoom, atau mungkin pembelajaran dari TV, website, dan lain sebagainya. Nanti kita kolaborasikan. Oke. Jadi itu semua yang harus kalian ketahui di awal sebelum masuk ke pembelajaran matematika. Semoga kalian bisa senang dan juga nyaman dalam pembelajaran matematika di kelas kita ini. Untuk memahami pelajaran matematika, maka pertama kalian harus menaruh atau membawa hati kalian ke dalam pembelajaran. Nah, jika kalian sudah senang, maka nanti insya Allah materi-materi yang akan kalian pelajari akan mudah untuk kalian pahami. Begitu, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.